99 RRI Pro 2 FM Purwokerto, suara kreativitas Dodi Widian. Balik lagi teman kamu sampai nanti di jam 12 malam Sabaratif di rangkaian Pro 2 populer untuk edisi H-2 kalender baru. Widih. Ada suara apa nih? Ada suara apa ini? Belum juga aku buka mic-nya ya. Yang jelas Sabaratif Dodi Widian bakal temani kamu ya di tanggal 30 bulan Maret 2021 ya. Bakal temani kamu seperti biasa. Kalau di hari Selasa nih kita bakal obrolin banyak hal di awal-awal Sabaratif dari jam 8 sampai jam 21 ya. Bener. Jadinya belibet ya, ada ketumpuk-tumpuk ya. Dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 20 sampai jam 21 Sabaratif ngobrolin banyak hal terkait dengan dunia Jepangan di Japan on Pro 2. Dan aku nggak sendiri, ada teman-teman Hana Harajuku Nation Purwokerto. Halo. Yeah. Gitu banget ya. Rame Dot. Emang kalau buat awalan tuh bingung ya, mau apa itu, mengucapkan kata apa itu ya. Ya kalau aku kan udah jelas kan, langsung openingnya udah langsung call station kan. Nah kalau kalian kan bingung nih, bikin dong, apa dong? Hana. Bikin yel-yel. Gitu. Iya lah. Iya, kita orang spontan lah. Gitu ya. Ada, ya udahlah, kita mau kenalan dulu ada siapa aja. Fesades, Yarasku. Ya resiko. Ada Hanum di sini. Selamat malam dan salam kenal. Halo. Selamat malam. Ada Ananda, selamat malam. Malam. Halo, ada Didi. Hai. 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 Halo. Hai. Udahlah, gitu aja lah. Udah gitu Gitu doang. ya? Udah, gitu doang. Udah. Gitu doang. Yang kemarin yang pilot terbaik. Enggak kan sekarang pesawatnya tuh apa ya? Kopilotnya cuma satu Dit ya? Satu. Iya. Sekarang satu. Iya, Pesawatnya pilot satu sekarang. Iya, sama ini autopilot. Iya. Autopilot. Kokpitnya udah dibongkar kemarin. Oke, siap. Kan pindah. Kalau bisa kan pesawat komersil nih, kan ada kopilotnya. Sekarang udah ganti, jadi pesawatnya cuma satu doang. Pesawat jet kan cuma satu doang kan. Pribadi. Nah, Ii. antara kena pemutihan kemarin. Dipecat ya, Mas. Pemutihan. Kamu sudah nggak bisa, dipecat saja kamu. Ada. Kopilotnya dipecat kemarin. Lagian ya di mana-mana kalau lagi kerja tuh nggak ini loh, harusnya ada izin cuti kek. Iya. ya. Iya, betul, harusnya. Ini nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan loh. Kemarin nggak ada keterangan jadi pecat kemarin. Deh segitunya banget. Ya udahlah. Ada teman kita juga Conan ya. Ya. Iya. Conan di belakang kamera. Oke lah. Malam ini kita mau bahas apa? Ada kebiasaan minum setelah pulang kerja yang mulai menghilang di Jepang. Oke, ini pernah kita bahas juga ya di Iya, Jepang sana nih Sabaratif ya, kalau habis kerja, biasanya tuh pada kongko-kongko. Kalau di sini ya berarti kayak nongkrong di ini ya. nongkring. Apa namanya? Angkringan gitu ya. Angkringan, iya. Nah, kalau sana tuh ada lagi namanya apa kalau di sana namanya? Apa? Izakaya. Izakaya Sabaratif ya. Minum-minum dulu di sana. Nah, ini kan karena ada pandemi jadinya udah mulai hilang juga ya. Itu juga memang ada apa namanya pendapat yang nggak harus kayak gitu juga akhirnya kan. Nah ini yang membuat hilang Sabaratif ya. Tapi nggak tahu nanti gimana nih sih Hanum bahasnya. Itu juga ada lagi bahasan. Aku ada makanan dari Kobe, prefektur Kobe. Oke, ini ada makanan Sabaratif dari salah satu prefektur di Jepang yaitu prefektur Kobe. Ya. Oke, ya mungkin kalau di Banyumas kayak Sokaraja lah ya. Ada soto Sokaraja gitu kan. Oh iya. Iya. Otaknya lah. Ini kan kita ini apa namanya Lama nih pendingnya. Karena enggak analoginya kenapa aja Sokaraja. iya, rekomendasi kan perspektur Kobe. Kan mereka bingung loh, apa itu? Ya maksudnya kayak makanan khas di salah satu daerah itu kan. Kalau di Banyumas kan kayak di Sokaraja lah ya, kayak. Tapi kalau di soto Kobe Sokaraja. sebenarnya kan lebih Kobe itu prefekturnya tuh kan dikenal sebagai kota internasional nih, banyak banget makanan entah dari negara manapun, entah dari India, Cina, Turki, Perancis, semua tuh ada di situ. Dan salah satu makanan khasnya itu Kobe itu masuk dalam daftar itu loh. Makanan yang bukan paling enak apa ya, unik lah, dan biasanya turis tuh kalau di situ dicari gitu. Oke. Kayak itu. jadi ikonnya Kobe ya makanan itu gitu. Makanya itu. Iya. Oke. Iya, gitulah ya. Oke. Ya kan kalau Kobe Sokaraja. Gak terima banget. Iya, lebih dari 2000 km men. ya enggak, ini kan cuma mengibaratkan biar sahabat itu bisa tahu gitu. Ya. Gitu. Ya. Aduh, kamu
apa nih Didi ya. Sokara. Titelnya sekarang cuma Didi doang aja. Iya dah, udah nggak ada kepilotnya itu udah buffnya udah turun buffnya. Di nerf. Aduh, nih sekarang nih kenalin dong, ya. Ya nggak, ada satu lagi loh di sini. Wah, the one man only udah nggak ada sekarang. Siapa? Ada nanti lah ya. Nanti buat bahan slidingan aku aja itu. Tuh. Waduh. Kita mau yang pertama bahas apa? Ini yang kebiasaan minum yang sudah mulai hilang. Oke, kebiasaan minum di Jepang sebenarnya habis pulang kerja ya, yang sudah mulai hilang. Kita akan bahas itu. Buat yang ingin gabung juga boleh, silakan tinggal WhatsApp di 081 327 312222 atau bisa gabung juga lewat IG-nya Pro 2 di RRI Pro 2 Purwokerto. Sahabat Sahabat Kreatif nih, kalau ngomongin ya terkait dengan budaya di Jepang sendiri, ada budaya di mana setelah kamu kerja nih biasanya malam-malam nih baru kelar kerja Sahabat Kreatif ya, habis itu nongkrong ya. Tapi di sana nongkrongnya dalam minum ya, minum sake ya biasanya ya. Sake mesennya. Mesennya sake. Kalau di sana tuh takarannya sloki ya. Satu sloki atau biasanya kalau bir itu 1 gelas kan. 1 gelas. Kalau bir, Oke. 1 mug lah. 1 gelas. Sake itu apa? Maksudnya kalau sini tuh apa? Kalau sini saku sama dompet. Kalau sini Terima kasih sekali. kalau maksudnya apa? sake itu Minuman sini. apa ya? Iya, ciu. Ciu ya. Iya. Cinta ini untuknya. Aduh. Lah kan diplesetin. Kalau bisa langsung letuk kayak gitu, artinya dia biasa nongkrong dengan candaan itu. Iya, biasanya. Langsung letuk gitu loh. Iya. Gak dipikir dulu langsung tes gitu ya. Iya, tahu-tahu apa yang dipikirin langsung. Waduh, wadidaw. Apa tadi? Cinta ini? Untuknya. Ada aja. Iya. Ada. Oh berarti Terus gimana nih? Iya. sama aja kayak minuman keras lah ya. Iya, pokoknya intinya minuman keras asal Jepang itu sake. Nah, jadi di Jepang sendiri kan ada suatu budaya gimana pas para karyawannya biasanya tuh kalau mereka udah capek kerja kan dari pagi sampai sore bahkan sampai malam juga ada kan. Nah, biasanya tuh mereka kan ini apa namanya ngajakin temennya gitu, temen sekantornya itu buat yuk kita nongkrong minum-minum gitu, minum sake gitu biar ngilangin beban pikiran gitu kan, biar fresh lagi besoknya. Dan biasanya mereka langsung pada mau ikut gitu loh dan nggak ada yang nolak biasanya. Nah, ini kan juga di beberapa scene di misal kayak manga, terus dorama, film atau bahkan anime kan juga banyak ya yang nampilin scene dimana setiap ada yang pulang kerja gitu kan mesti ngajakin kita nongkrong dulu, minum dulu gitu kan. Nah, kebiasaan ini tuh untuk sekarang tuh di Jepang sudah mulai pudar dan bahkan hampir menghilang gitu loh. Jadi seperti yang dikatakan sama Yukio Nagasaki, dia tuh sound director, lewat akun Twitternya tuh tentang kebiasaan pergi minum-minum bersama dengan kelompok kerja atau teman kerja itu semakin kesini semakin menghilang di Jepang. Nah, budaya keluar minum bersama setelah menyelesaikan pekerjaan mulai menghilang dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi saya pikir dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini telah benar-benar hilang. Reuni seperti itu adalah kesempatan bagus bagi seiyu atau pengisi suara pemula untuk berkenalan dengan senior mereka dan mendengar cerita satu sama lain gitu, sharing-sharing apa yang akan terjadi mulai sekarang kalau misalkan kebiasaan minum ini mulai menghilang gitu. Dan juga waktu beberapa bulan kemarin atau apa ya kalau nggak salah juga ada materi yang bawain tentang budaya Jepang yang mulai berubah ketika lagi pandemi ya, Dut. Ingat nggak, Dut? Yang salah satunya juga minum-minumnya tuh online. Oh iya benar online. Iya Jadi kan? Ada, kan? ini video call. Iya, video call lewat video call. Nah, tapi semakin kesini udah mulai hilang gitu. Ya mungkin karena esensi apa? Buat ngobrolnya itu juga kurang sih ya. Kan biasanya lebih enak ketemu gitu kan. Lebih enak ketemu minum online sering. juga. Minum mas cuma online tatap muka minum yang kurang nyaman. Iya. Apa gibahnya itu kurang. Belum kalau koneksinya lagi jelek gitu kan. Susah gibahnya kurang. Bersulangnya gimana? Hah? Iya lewat itu kameranya dicetokin ke gelas. Gelasnya yang cetokin ke kamera gitu kan. Bisa. Iya kayak gitu. Itu pernah kita perdebatkan juga waktu bahas itu ya. Pernah diperdebatin. Iya. Cuma jadi masalah gini, kalau di Jepang tuh komunikasi tidak seintens di Indonesia. Iya, Nah, kalau di Indonesia kan sampai ibaratnya
dilihat nih chatnya nih ya. Kalau sekarang kan yang lagi rame adalah WhatsApp ya. Jadi WhatsApp. cuma beda 5 menit aja nggak dibalas tuh biasanya udah langsung pay-nya banyak banget tuh. Udah. Pay-nya banyak banget. Nah kalau di Jepang sana kan enggak, dia komunikasi cuma seperlunya aja kan. Iya. betul. Nggak intens banget gitu loh. Apalagi terbawa dengan adanya pandemi gitu loh. Ini kan jadi tambah jarang lagi komunikasinya. Bahkan untuk minum aja harus online, ya kan? Harus video callan gitu. Ya udah makin tambah jarang aja dan akhirnya sekarang makin ditinggalkan. Iya, makin menghilang. Nah, juga kan khawatirnya di beberapa kantor gitu kan, kalau nggak di tempat kerja kan khawatirnya nantinya para karyawan-karyawan yang kayak karyawan baru sama karyawan senior itu kayak buat sesi ngobrolnya, buat ngikat tali silaturahminya tuh agak susah gitu loh, karena udah jarang ngobrol gitu kan, udah jarang duduk-duduk. Nah, biasanya kan kalau misalkan budaya minum bersama ini kan lebih ke biasanya kan kalau orang mabuk kan ini ya lebih ke ngeluarin sisi jujurnya dia gitu loh. Jadi bisa enteng satu sama lain cerita gitu. Nah, kalau misalkan udah semakin kesini semakin hilang kan, jadi khawatirnya nanti ke depannya di perusahaan-perusahaan tertentu tuh ada yang misal ada yang nggak enak gitu sama siapa, terus nggak bisa mencurahkan gitu loh, nggak bisa curhat ke siapa kan, jadi mendem dan akhirnya malah ada problem gitu kan, yang ditakutkan sama beberapa perusahaan kayak gitu di Jepang sekarang. Oke, nah ini buat kalian juga sahabat Kreatif ya, di Jepang sana kalau kerja ya kerja, dalam artian nggak ada tuh yang namanya Iya, nggak ada kerja yang sambil ngobrol tuh nggak ada. Kalau di sini kan ada aja tuh ya kan, gitu loh. Jadi memang kegiatan untuk minum bareng setelah bekerja itu menjadi ajang kayak silaturahimnya lah ya. Iya benar. Tapi aneh ya, minum bareng ya malam-malam bahasanya silaturahim. Tapi biasanya kayak gitu ada kongko. sesinya loh. Oh, ada sesinya juga. Ada sesinya. Jadi misal di jam pertama nih, kita jam 9 baru datang, set ngobrol. Pertama nyeritain ini dulu, masalah yang deket dulu, masalah antar teman kerja misal. Aku nggak suka loh sama ini. Dia kenapa? Dia tuh kayak gini. Terus nanti kalau udah ini tuh, pokoknya udah jelek banget nih, nama ini udah jelek nih. Nanti ganti lagi bahasanya, Dot. Ntar pokoknya sampai jam 12 ini udah jam 12 lewat itu bahasanya udah kehidupan, Dot, biasanya, Dot. Gitu ya. Iya. Tapi kalau kita juga gitu ya, cowok-cowok gitu ya. Iya. Kalau chat tuh kalau udah makin malam tuh chatnya makin aneh. Kayaknya sama kita tuh. Iya, Gak jauh beda. Gak jauh beda ya. Gak jauh Gak jauh beda ya. Jadi bahasanya tuh nggak pernah habis. Apapun mesti dibahas gitu loh. Ya, tapi kan berarti pasti ada triggernya kan. Pasti kan Ada triggernya. ada satu orang yang kamu tahu ini nggak? Nah, Itu ada, itu pasti ada. itu tuh kayak on off lampu tuh, klek, udah nyala udah nih. Yuk, Iya. berangkat yuk. Gitu. Apalagi kan posisi orang lagi gak sadar, orang lagi teler gitu kan, biasanya dia akan nyurahin semuanya bodo amat gitu kan. Nah iya, makanya lebih plong gitu, makanya mereka lebih seneng kalau misalkan pulang kerja gitu, mereka nongkrong minum gitu. Oke. Dan di Jepang sana nih sahabat Kreatif ya, karena adanya kebiasaan ini banyak juga di antara mereka yang sampai mabuk berat bahkan tidurnya di jalan. Iya. Itu kayak udah hal lumrah. Jadi kita berangkat aktivitas nih pagi-pagi, kalau di sini jam 9 ya kalau nggak salah ya, apa jam 8 aktivitasnya? Jam 8 apa ya, sekitar jam 8. Jam segitu Kerja, ya kan? Nah itu ngelihat orang lagi tidur di pinggir jalan hal biasa tuh di sana, ya kan? Bahkan ada yang di barnya juga kan tidurnya. Itu loh. Kalau di sini kan luar biasa. Luar biasa. Rame, Langsung rame. dibikin status. 98 dong bro. Kalau di Jepang itu jam malamnya memang boleh dibilang lebih malam dari Indonesia, tapi jam aktivitasnya itu lebih siang daripada Indonesia. Gitu, ya kan? Kalau di sini kan jam 6 tuh udah mulai aktivitas kan, jam 5 aja udah mulai bangun kan. Soalnya macet. Kan jam 6 tuh biasanya udah Oh berangkat iya, ya, oke, macet. itu ya, walaupun ya sekolahnya mungkin dekat ya, tetap aja jam itu tetap kan aja. ya. Nah kalau di Jepang sana enggak, sebenarnya di Jepang sana tuh memang lebih siang gitu. Jadi walaupun begadang sampai malam nggak masalah ya, bangunnya siang nggak masalah. Iya, bangunnya siang. Tuh ya, terus juga transportasinya di sana sangat teratur ya. Bahkan cuma telat sekian menit aja, kondekturnya minta maaf tuh sepanjang kereta, ya kan? Kalau di sini ya enggak ya. Ya enggak. Kalau di sini kan telat, ya kita sudah biasa. Kayak gitu ya. Oke. Ya udah, itu tadi Sahabat TV. Atau masih ada bahasan laginya terkait dengan kongko nih malam-malam setelah kerja di Jepang sana? Jadi itu Biasanya paling mulai hilang. dari perusahaan yang lagi bingung gimana nemuin solusinya gitu loh, biar mereka bisa Akrab gitu. akrab klop biar antara bisa yang tua dan muda. gimana. Itu yang bayar siapa?
Bayar Sendiri lah, atau atau- sendiri, atau bayar sendiri. sendiri. Atau enggak biasanya tuh kalau misal ada yang ini, ada yang misal udah gajian gitu, kalau enggak dapat bonus tip gitu, nanti bayarin temennya biasanya, ayo minum yuk, tak bayarin gitu. Biasanya Enak gitu. ya. Ayo yuk minum yuk. Nah, kalau di sini kan ayo minum di grup. Ya karena itu udah kebiasaan. Iya, ya itu kan? bukan Itu ada kebiasaan di sini, tradisinya di Pak. sana Iya. itu loh. Kalau sini kan beda. Kalau sini kan itu. Dan di sana nggak rusuh, ya nggak? Iya. Nggak rusuh. Jadi walaupun Teler. pandangan sudah mulai Kabur. gonjang ganjing, Iya. tetap nggak rusuh. Kalau di sini kan rusuh. Ini harusnya ada Dain, aku pengen tanya orang mabuk Jepang tuh kayak gimana sih? Nah, iya tuh. Iya. Nah. Dia sibuk dengan kameranya. Kalau di orang mabuk sini kan teriak-teriak, Nah iya makanya rusuh kan. mentokin tiang listrik. Siapa nih jam 1 mentokin? Tapi di sana juga kayak untuk menghangatkan badan ya karena malam-malam kan. Iya, dingin juga. gitu ya. Oke, jadi ya itu kayak udah tradisinya sahabat Natif ya. Dan ini ditakutkan oleh para perusahaan ya, takutnya nanti tingkat stres tinggi ya, terus juga nggak bisa mengeluarkan unak-unak di pendam Iya, itu tadi ya. Mungkin ada nih nanti jam pulang kerja ya di kantinnya ya. Wah, kantinnya buat itu ya, nongkrong ya. Iya bisa jadi, tapi nggak tahu lah ya. Itu kan selama pandemi. Sama Nah, selepas pandemi kan kita mungkin bisa lagi balik kebiasaan yang lama sebenarnya ya, itu dia. Nah ini terkait dengan tradisi di Jepang sahabat yang karena pandemi juga ternyata mulai Pudar. dipikirkan oleh pemerintahnya ya, mulai pudar sahabat ya. Bahkan di Jepang sendiri itu paling banyak ya kalau nggak salah festival yang dilakukan setiap tahunnya. Ada aja festival tuh. Iya, Nah banyak. sekarang ini nih karena pandemi jadi jarang banget. Bahkan terakhir itu adalah festival mandi di air dingin ya, pas lagi salju tuh kalau nggak salah tuh ada. Oh, yang waktu bulan Desember kemarin tuh. Tapi itu kayak simbolis aja sih, nggak semua masyarakatnya, cuma beberapa orang aja gitu ya. Oke, dan yang paling hangat tentu saja adanya Olimpiade Tokyo. Olimpiade Ya kan? Tokyo. Yang lagi pingin digelar nih, dan beberapa pelari pembawa obornya jadi juga udah mulai beraktivitas ya, bukan aktivitas sih, tapi memulai kegiatannya mengarak obor. Nah, ada yang bisa merangkum itu lebih singkat? Apa sih namanya sih? Pembukaan Olimpiade apa ya? Iya kan obornya kan di bawah tuh. Ya itulah udah mulai jalan tuh obornya Iya. lah ya. Itu dia. Oke lah. Habis ini kita bakal bahas lagi sahabat Ratif ya terkait dengan makanan khas nih, khas Kobe ya. Berarti Ya. ini di tempat Kobe-nya persis ya. Iya. Iya di Kobe dong, masih di Sukaraja. Iya kan bisa aja. Bisa aja. Buktinya tadi kan sempat dijelasin nih kalau ternyata di Kobe itu dia kayak tempat di mana semua makanan Iya. dari semua negara nongol di situ Ada kan. dan makanya aku pilihin ini aku membawain cuma 3 dan salah satunya ini jadi makanan ikoniknya Kobe loh. Yang 2 ini makanan favoritnya turis nih. Ya, ini dari luar negeri. Oke. Tapi pasti ada di Kobe, pasti. Dan hampir di belahan dunia manapun pasti ada restoran ini. Oh gitu. Dari 3 ini cuma satu yang jadi Ikon. ikonik Simbol. banget, ikoniknya lah, karena itu yang Maskot lah. maskotnya Kobe. Oh, oke, nanti kita akan bahas ya sahabat TV. Kita belum punya ada gambarannya kayak gimana ya. Ya kalau minuman mungkin yang semua ada tuh pasti air putih sama es teh. Iya betul. Mau dimanapun negaranya ada. Madagaskar emang ada AST Dot? Ada. Tapi dengan nama yang berbeda ya nggak? Ya nggak? Kalau Ice tea nambah 5.000, Pak. Kalau Ice tea nambah 5.000. Ada. Buktinya, Iya. buktinya ini yang Madagaskar apa sih namanya yang lemur tuh? Dia juga sering Raja minum King Julian. King Julian. Julian. Dia mah. Emang dia minum AST? Kelapa muda itu. Siapa tahu. King Julian.